Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat General Manager PLN Wika SBS Pak Joko Mulyono. Yang terhormat VP Lola Aset Pembangkit Bapak Dinda Alamsyah. Yang terhormat VP Aplikasi Proyek dan Pembangkit Pak Yusuf Wilantara. Yang terhormat SRM Produksi Pak Nur Cahyo, SRM KKU Pak Priyo, SRM Engineering Pak Daryanto, dan seluruh MUP beserta PLNers yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat hidayah, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara launching Warehouse Barcoding Maximo, yaitu pada hari Kamis 18 November 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, Warehouse Management System atau WMS adalah salah satu hal yang memiliki peran yang cukup penting untuk membuat operasional pergudangan bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melaksanakan launching Warehouse Barcoding Maximo PLN Wika SBS. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PLN dan Himne PLN. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dalam rangka launching Warehouse Barcoding Maximo yang akan disampaikan oleh General Manager PLN Wika SBS. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dalam rangka launching Warehouse Barcoding Maximo yang akan disampaikan oleh VP Lola Aset Pembangkit Pak Dinda Alamsyah. Dan kemudian akan ada sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh VP Aplikasi Proyek dan Pembangkit Pak Yusuf Wilantara. Kemudian kita akan mendengarkan paparan materi Warehouse Barcoding Maximo yang akan disampaikan oleh SRM Produksi, yaitu Pak Nur Cahyo, dan dilanjutkan dengan launching Warehouse Barcoding Maximo. Dan tentunya nanti kita akan menyaksikan video terkait Maximo yang ada di PLN Wika SBS. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, biar di pagi hari ini acaranya lebih semangat dan sesuai dengan tuntunan perilaku ya. Kita tahu bahwa kita telah melakukan transformasi budaya. Saya akan pimpin untuk kita pagi hari ini biar lebih semangat untuk yel-yel terlebih dahulu. Mungkin bisa mohon ini videonya bisa ditampilkan. Saya akan pimpin yel-yel di pagi hari ini sebelum kita memulai acara. Yang masih menutup videonya, mohon untuk ditampilkan videonya. Baik, jangan sampai lupa yel-yelnya ya. Baik, sudah siap semua? Semangat pagi. Pagi. Tangan dulu untuk kita semua, Bapak Ibu rekan-rekan. Kita foto dulu sebelum kita memasuki acaranya. Jadi mohon panitia yang ada di belakang layar untuk memandu. Kita coba tunjukkan dulu jempolnya Bapak Ibu ke arah kamera masing-masing. Kita hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sudah. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara berikutnya. Diperdengarkan lagu Indonesia Raya, Mars PLN, dan Himne PLN. Ready.
disertai keunggulan menuju PLN maju modern mandiri, menuju PLN maju modern mandiri. Maju dan jaya, majulah hai bangsaku, maju dan jaya, majulah negeriku, majulah PLN untuk selamanya, jayalah PLN untuk selamanya. Baik, Bapak Ibu dan Pelners yang berbahagia, kita memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dalam rangka launching warehouse barcoding Maximo. Untuk itu, kami mengundang kepada Bapak General Manager PLN UIK SBS untuk menyampaikan sambutannya. Disilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Maika, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan, kekuatan, kenikmatan, dan kita bisa melaksanakan bersama acara launching warehouse barcoding Maximo ini. Yang kami hormati VP Lola Asset Kit, kawan lama ini Pak Dinda Alamsyah. Selamat pagi Pak Dinda. Kemudian VP Aplikasi Proyek dan Kit Bapak Yusuf Pilantara. Mungkin juga ada Mas Septian Murjiantoro ya dari STI. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan SRM, Pak Cahyo, Pak Priyo, dan juga Pak Daryanto, dan juga para staf ahli MSB di lingkungan kantor KIT. Kemudian rekan-rekan manajer unit pelaksana, baik UPK, UPDK, maupun UPHK, beserta manajer bagian. Kemudian tak lupa juga rekan-rekan dari bagian logistik, Rendalhar, di semua lingkungan UIK SBS, dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan semua, dan terkhusus buat
Mas Radit, Mbak Ane, Mbak Saifah, dan juga tim produksi yang sudah menginisiasi, mengawal kegiatan improvement aplikasi Maximo Warehouse Barcoding. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan satu lagi peningkatan tata kelola pembangkit, khususnya supply chain management dan juga work planning and controlling. Ya, tentunya ini harus kita dukung seiring dengan transformasi PLN, yaitu lean dan juga inovatif. Peningkatan terkait dengan improvement asset management ini harus kita kawal, ya, kita tracking, ya, agar semua stream ini, ya, di 6 stream, ya, ini benar-benar on track, baik dari sisi proses maupun dari sisi hasil. Jadi proyek Maximo ini yang sudah terintegrasi dengan gudang online di semua lini, tentunya banyak manfaat yang kita dapat, ya. Mungkin kalau kita bisa simak satu-satu manfaatnya, ini bisa mengintegrasikan barcode atau barcoding dengan Maximo Asset Management. Kemudian juga bisa mempercepat tracking inventory aset. Kemudian juga kita bisa men-tracking bill of material, dan yang nggak kalah penting adalah stock of name itu sendiri, ya. Tentunya impact dari ini semua, pekerjaan kita menjadi simple, ya. Kemudian ini semua juga bisa terintegrasi dengan baik, ya, meskipun tersebar di semua unit, di semua PL, ini terintegrasi. Kemudian kita juga bisa monitor secara real time. Ya. Dan tentunya apa yang sudah dilakukan itu akuntabel ataupun juga auditable, ya, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilakukan audit. Ini semua tentunya akan mempermudah transaksi dan juga layanan gudang, dan kalau kita tarik lagi tentunya ini akan menunjang keandalan dari unit pembangkit kita, kemudian juga bisa menurunkan downtime dalam rangka mencapai KPI WKSBS serta mendukung transformasi dari PLN itu sendiri. Tentunya masih banyak PR yang harus bisa kita gali lagi, kita improve lagi terkait dengan warehouse management ini yang saat ini sudah terintegrasi dengan Maximo. Jadi harapan kami semua, ini mumpung ada teman-teman dari logistik, dari Rendahar yang tersebar di unit, ini secara konsisten bisa mendukung dan juga berkomitmen dalam mengimplementasikannya, ya. Karena nantinya semua proses bisnis yang ada di WKSBS tentunya kami akan perketat, ya, dari sejak service request, PR, PO, ini semua menggunakan Maximo, ya. Kemudian rekan-rekan semua, tentunya program-program ini masih bisa dikembangkan lagi, ya. Jadi kalau warehouse management kita harus juga mengenal konsep-konsep yang ada, baik itu FIFO, LILO, dan juga FEFO, ya, first expired, first out, ya. Kemudian juga kemarin juga diskusi dengan tim, tentunya ini semua harus bisa diimprove lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana user ini bisa mempercepat atau mencari material yang dibutuhkan, ya. Ya, tentunya searching material ini, ya, baik dari sisi quantity, kemudian juga bin rack location ini juga harus bisa dipikirkan. Ya, kalau kita lihat secara nyata, kalau kita ke Gramedia itu akan mudah kita mencari judul buku dan juga pengarang. Nah, ini harapannya teman-teman harus bisa mengarah ke sana. Kemudian hal-hal yang mungkin perlu diimprove lagi, ya, ini adalah setting ROP ROG, ya, reorder point, reorder quantity, kita setting stoknya, manakala
material itu sudah menyentuh di level safety stoknya, ini akan memberi notifikasi, ya. Notifikasi sekarang mudah, ya, bisa by email, by gadget. Nah, ini tentu bisa diinisiasi teman-teman logistik, ya. Tentunya ini minta bantu Mas Radit, Mbak Ane, ya, untuk lakukan setting ROP, ROQ dari hal yang paling sederhana. Misalnya material-material fast moving, ya. Ada bearing, ada fuse, ada Fembot mungkin. Nah, kita juga ini bisa melihat bagaimana kalau kita melihat apotek, kita bisa melihat Indomaret, Alfamaret. Nah, ini tentunya bisa menjadi referensi kita. Kenapa gudang kita juga tidak seperti itu, tidak bisa seperti itu, ya. Mungkin itu program-program yang nantinya masih bisa dikembangkan di UIK SBS ini. Dan juga alhamdulillah kemarin unit induk pembangkitan Sumatera Utara juga mau mengadop apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini kita juga sudah mereply itu, kita terbuka untuk ini semua. Tentunya kami juga mohon dukungan Pak Yusuf, ya, dari STI, Pak Dinda dari RSK terkait dengan apapun itu, tentunya untuk peningkatan proses bisnis, ya, yang berkelanjutan. Mungkin itu dari kami selaku manajemen. Kami menyambut baik kegiatan ini, dan alhamdulillah teman-teman satu persatu ada sebuah breakthrough, ada sebuah improvement yang bisa kita hasilkan dari pengawalan proses bisnis yang ada di UIK SBS ini. Saya tutup dengan pantun, jalan-jalan ke Sumatera cari buah delima. Tetap dibeli walaupun berat di ongkos. Mari bersama aplikasikan CMMS Maximo 75 untuk improvement warehouse. Gunakan Amigos. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Joko Mulyono atas sambutan dan arahannya. Bapak, Ibu, dan planners yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dalam rangka launching warehouse barcoding Maximo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh VP Lola Aset Membangkit. Pada yang terhormat Bapak Dinda Alamsa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak CM UIK SBS, Bapak Joko Mulyono. Terima kasih Pak sudah mengundang kami Pak untuk menyaksikan acara launching Amigos. Yang kami hormati Pak Yusuf Wilantara, VP Aplikasi Proyek dan Pembangkit. Yang kami hormati Bapak-Bapak SRM dan juga MUP di lingkungan UIK SBS. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali meski online ya, padahal saya pengennya offline di Palembang, namun mungkin pada kesempatan lain mudah-mudahan bisa ke sana kembali ya Bapak Ibu teman-teman semua. Dalam acara launching Amigos oleh UIK SBS. Bapak Ibu hadirin sekalian, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan ya Bapak Ibu teman-teman semua, apalagi di era revolusi industri 4.0 ini. Tentunya yang kita tahu bahwa di industri ini mengkombinasikan antara internet dan juga teknologi otomatisasi. Nah,
Ini adalah kondisi nyata yang kita alami, gitu ya. Artinya di seluruh dunia akan terjadi seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengikutinya perkembangan ini, maka ya kita akan tertinggal, gitu ya. Kita akan ketinggalan. Nah, kami juga di Regional Sumatera Kalimantan sebagai pengelola aset, kebetulan kami juga mendapat tugas di mana kita tahu pembangkit-pembangkit kita di PLN dalam pengelolaannya sejak 2015 atau 2016 kita tahu bahwa pengelolaan pembangkit sudah didorong ke arah sana, gitu ya. Sudah didorong ke arah sana. Kita dulu 2015 atau 16 ya, 2015 akhir lah. Kita sudah mengenal apa itu yang namanya big data management. Dan itu artinya semua data operasional, data-data pembangkit ditarik dalam satu server besar, dan itu dilakukan analisis, kemudian diberikan feedback, dan tujuannya adalah untuk continual improvement. Itu sudah dari akhir 2015, awal 2016, itu sudah ada di big data management. Kita sudah mengenalnya di dunia pembangkit kita ini. Jadi apalagi sekarang sudah beberapa tahun kemudian, artinya apa yang kita kenal dengan Internet of Things, kemudian artificial intelligence, itu sudah berkembang sejak saat itu dan sekarang sudah pasti terus meningkat pemanfaatannya dan pengembangannya. Nah, di bidang kita juga dalam pengelolaan pembangkit, kita sudah tahu bahwa di April 2020 direksi juga sudah launching transformasi PLN, begitu, dan salah satunya ada aspirasi Lean, di dalamnya adalah Digital Power Plant, di mana kita tahu breakthrough Digital Power Plant itu sangat erat kaitannya dengan teknologi informasi. Dan kita tahu juga bahwa di dalamnya Digital Power Plant itu ada inisiatif Digital Control Room, gitu ya. Kemudian ada Advanced Analytic, gitu. Kemudian ada Internet of Things juga. Kemudian juga ada Predictive Maintenance dan juga ada Digital Operation and Maintenance. Nah, insya Allah saya dapat informasi dari teman-teman di WIKSBS juga bahwa insya Allah PLTU Tarahan sebentar lagi juga akan melaksanakan Go Live ya, Go Live Digital Power Plant, mungkin baru pada tahapan Digital Control Room dan Advanced Analytic. Nah, artinya gap untuk improvement masih cukup banyak untuk 2022 dan seterusnya, yaitu antara lain PDF dan PDM, Digital Operation Maintenance, dan juga IoT-nya. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama akan menyaksikan bahwa WIKSBS akan melaunching Amigos, gitu ya. Amigos mungkin bagi teman-teman ada yang familiar ya dengan kata-kata ini, tapi biasanya yang familiar dengan Amigos ini ya berarti sekarang sudah cukup tua ya, sudah cukup tua. Karena Amigos itu dulu adalah film ya. Nah, pada kesempatan kali ini
teman-teman akan melaunching Amigos WKSBS, di mana Amigos ini yaitu aplikasi Maximo terintegrasi gudang online SBS. Dan ini menurut saya ini adalah langkah nyata dalam menjawab tantangan kita dalam mengelola pembangkit ya. Mana tadi saya sampaikan kita sekarang berada pada eranya revolusi industri 4.0. Jadi mau nggak mau kita harus bergerak ke sana. Gitu. Dan artinya Amigos ini tentunya sangat mendukung dalam tata kelola pembangkitan ya, khususnya di stream material management. Di mana kita tahu bahwa di material management mempunyai peran vital dalam tata kelola pembangkit ya, secara keseluruhan, dan kita tahu semua bahwa pada akhirnya dalam pengelolaan pembangkit yang kita harapkan adalah reliability pembangkit, untuk keandalan pembangkit. Dan saya berharap sebagai pengelola pembangkit di regional Sumatera Kalimantan, ke depan berharap bahwa integrasi seperti ini itu akan terus berlangsung. Kami tahu bahwa untuk mengintegrasikan gudang online yang sudah dibangun oleh teman-teman dari dulu dengan Maximo yang sudah di launching juga sejak awal, itu tentunya tidak mudah ya, butuh waktu yang lama karena melibatkan berbagai bidang, divisi, unit induk, dan juga kantor pusat, karena ini juga menyangkut kebijakan dari divisi teknologi informasi. Artinya ini ada perjalanan yang panjang dan hari ini kita bisa melaunchingnya. Harapannya adalah integrasi-integrasi seperti ini bisa terus berjalan dengan baik, sehingga kita benar-benar membuat propis yang ada di kita, khususnya pembangkitan, bisa semakin mature tentunya, kemudian semakin simpel, semakin akuntabel, juga real time, dan pada akhirnya akan mengefisienkan sumber daya yang kita miliki, juga tentunya akan memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya juga kami juga berharap minimalnya adalah integrasi yang sudah berjalan di SBS, kemudian kita juga bisa mengintegrasikan ke tempat lain, khususnya adalah di regional Sumatera, bidang pembangkitan dulu mungkin ya. Saya kira itu Pak GM, Bapak-Bapak SRM, dan PLNers WKSBS semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas di-launchingnya Amigos, aplikasi Maximo terintegrasi gudang online-nya SBS. Semoga terus memberikan manfaat bagi kita semua untuk terus mengefektifkan proses bisnis, sehingga pada akhirnya kita semua akan mendapatkan pembangkit yang andal dan juga akan mencapai kinerja yang excellent gitu. Dan saya juga sangat berharap karena Amigos ini kalau dilihat kalau nggak salah bahasa Spanyol ya, bahasa Spanyol itu artinya teman ya. Nah, harapannya Amigos ini ya friendly gitu ya, artinya mudah digunakan, nyaman digunakan, karena kita tahu bahwa banyak sekali aplikasi yang tumbuh tapi setelah itu hibernate gitu ya, hilangnya nggak ketahuan gitu, hilang begitu saja. Nah, harapannya Amigos tidak seperti itu, akan terus improvement karena friendly, karena nyaman digunakan, sehingga akan terus berkembang dan akan terus digunakan dan terus memberikan manfaat bagi kita semua dan juga bagi perusahaan. Saya kira itu Pak GM, Pak Yusuf, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan
Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dinda Alamsyah sekali lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, kita memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dalam rangka launching warehouse barcoding Maximo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh VP Aplikasi Proyek dan Pembangkit kepada Bapak Yusuf Wilantara. Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang kami hormati Pak General Manager Induk Pembangkit SDS Bapak Joko Mulyono, yang kami hormati Bapak Dinda Alamsyah, VP Lola Aset Pembangkitan, Bapak-Bapak SRM WKSDS beserta jajarannya dan seluruh PLNers WKSDS yang berbahagia. Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah kebahagiaan ini gitu ya. Jadi turut berbahagia ini dengan di launchingnya Amigos, aplikasi Maximo integrasi gudang online SDS. Pertama saya ucapkan selamat kepada WKSDS yang telah berhasil ya mewujudkan apa yang menjadi harapan bersama kita, yaitu menghadirkan sebuah inovasi untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjaga keandalan. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Pak Ari Rahmat. Kebetulan beliau menitipkan pesan salam untuk seluruh teman-teman di BKSPS. Selamat atas launching ini gitu ya. Saya terus terang sebenarnya juga background-nya bukan pembangkit. Cuma ini saat ini diamanahkan untuk mengelola aplikasi proyek dan pembangkit. Jadi kalau mengingat SBS ini mengingatkan masa awal saya tugas di PLN, saya juga dulu pernah jadi keluarga SBS ya, Sumatera bagian selatan. Di awal-awal itu tugas di cabang Bangka. Di Mas dulu sebetulnya wilayah 4 gitu ya. Tahun 94 itu namanya belum SBS, tapi wilayah 4. Wilayah satunya Aceh, wilayah 4-nya Sumatera bagian selatan. Dan saya juga teringat karena saat itu saya OJT-nya itu tahun 94 ngurusin gudang juga, tapi keuangan gudang. TUKG kalau dulu pernah ada ya, TUKG. Jadi ini mengingatkan masa awal saya dulu pertama lahir di PLN. Saya melihat pencapaian ini adalah sebuah kemajuan ya. Mudah-mudahan ini menjadi model ya, menjadi model atau contoh dari sebuah integrasi antar sistem yang ada gitu. Dan ini merupakan bentuk lean ya. Jadi dari bentuk upaya untuk membuat efektif dan efisien dari sumber daya yang ada. Dan ini dibutuhkan memang inovasi gitu ya untuk bisa melakukan hal-hal yang sifatnya itu lean. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari divisi STI akan selalu terus mensupport ya bersama dengan juga Pak Dinda Alamsyah dari Aset Lola Pembangkit. Saya juga di aplikasi Pembangkit untuk mensupport apa-apa yang nanti bisa mengoptimalkan sistem informasi kita yang ada. Nah, ini saya melihat perjalanannya luar biasa ya. Saya mengikuti ya laporan dari teman-teman juga. Ini ada Mas Septian ya, Mas Toro itu berusaha ya untuk bisa mensupport terrealisirnya integrasi dengan aplikasi warehouse barcoding ini gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dinda,
bahwa memang teknologi ini terus berkembang ya. Dalam revolusi industri ini kita sekarang sudah masuk ke 4.0, bahkan nanti menuju ke 5.0 gitu ya. Dan teknologi barcode saya pikir sesuatu yang sudah lama kita kenal gitu ya, sudah lama kita sama-sama ketahui, tetapi mungkin pemanfaatannya yang dibutuhkan sebuah kesungguhan dan kreativitas kita untuk menjadikan itu sesuatu yang optimal gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Divisi STI saat ini juga sedang melakukan sebuah upaya untuk mewujudkan program Single Source of Truth. Ya, Single Source of Truth ini juga saya pikir salah satunya adalah dengan menerapkan otomatisasi ya, atau otomasi dari sistem warehousing ini gitu ya. Kalau sebelumnya kita mungkin mencatat itu secara manual ya, dengan kode-kode manual. Nah, saat ini dengan pemanfaatan barcode ini saya pikir sangat membantu sekali untuk menuju kepada Single Source of Truth. Seperti disampaikan oleh Pak GM ya, betapa dengan pemanfaatan ini banyak sekali proses-proses yang bisa di-improve gitu ya. Bisa kita tracking ya, bisa kita lakukan monitoring yang real time dan seterusnya ya dengan pemanfaatan teknologi barcode ini. Saya pikir ini suatu langkah yang sangat kreatif ya dengan Amigos ini. Dan kami dari Divisi STI juga saat ini sedang melakukan IT Master Plan, diantaranya adalah untuk menselaraskan seluruh kebutuhan sistem informasi yang ada di korporasi. Termasuk diantaranya adalah terkait dengan pembangkit ini. Gitu ya. Nah, saya melihat integrasi maksimal dengan warehouse ini ya, dengan gudang online ini saya pikir menjadi model ya. Walaupun ini sifatnya adalah short term ya, sebagai contoh atau model yang sifatnya short term untuk cepat kita melakukan improvement untuk mempercepat, untuk menyempurnakan proses. Ya, tetapi dalam roadmap yang ke depan salah satunya adalah terkait dengan alignment atau penyelarasan dari sisi teknologi maupun platform. Ya, saya pikir Maximo adalah sebuah platform yang sangat besar saat ini digunakan di korporasi, terutama di pembangkit ya. Kemudian juga ada SAP, salah satu platform yang besar juga yang menjadi baseline kita dalam proses informasi paling tidak pada hal yang bersifat material, HR maupun finance ya. Nah, saya pikir ini adalah salah satu bentuk short term model ya yang sangat bagus, yang harapannya nanti sesuai dengan namanya Amigos tadi ya, kata Pak Alam itu adalah teman. Mudah-mudahan ini bisa juga digunakan oleh teman-teman yang lain. Paling tidak pada entitas yang serupa ya, itu pembangkit dulu lah gitu ya. Bisa disebarluaskan atau di roll out lah ya, karena bagaimanapun keberhasilan di suatu tempat adalah keberhasilan korporat, sehingga pemanfaatannya mudah-mudahan juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain ya untuk kemajuan PLN kita ini yang kita cintai. Dan sekali lagi pembangkit tentu adalah salah satunya terkait dengan keandalan. Ini juga salah satu concern kami di STI. Salah satunya adalah kita ada program untuk meningkatkan keandalan dari sisi sekuritas gitu ya. Jadi sebelumnya kami hanya fokus pada security IT, nah saat ini dituntut juga untuk security dari sisi OT, jadi operation technology. Nah, mungkin berangkat dari sini, mudah-mudahan Amigos ini menjadi salah satu model yang sangat bagus ya untuk bisa terus dikembangkan, ya ditingkatkan pemanfaatannya untuk keandalan pembangkit. Saya rasa itu yang disampaikan. Mohon maaf Pak CM dan Pak Dinda Hamzah. Saya mewakili Divisi STI mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, dan semoga implementasi Amigos ini berjalan lancar
dan terus memberikan kemanfaatan besar buat WIKA SBS khususnya dan PLN secara koperasi secara umum. Demikian saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Yusuf Filantara atas sambutan dan arahannya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi Warehouse Barcoding Maximo WKSBS yang akan disampaikan oleh SRM Produksi. Untuk itu kepada Bapak Nur Cahyo disilakan. Baik, tampilannya sudah bisa terbaca, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Joko Mulyono, General Manager WKSBS. Kemudian juga Pak Dinda, ada Pak Yusuf dan Mas Toro dari STI yang selama ini support terutama waktu detik-detik running sebelum kita launching aplikasi Amigos ini. Sekali lagi kami dan tim terima kasih dari WKSBS. Semoga next kita juga bisa disupport. Pastinya aplikasi ini karena terintegrasi, ya saya setuju bahwa security-nya memang harus diperhitungkan. Dan alhamdulillah bisa jalan, kita sudah bisa running dan per hari ini kita launching untuk sebagai komitmen konsistensi semua UP, karena yang ada warehouse itu di UP bukan di kantor induk ya. Jadi saya harapkan aplikasi Maximo terintegrasi gudang online SBS ini ya konsisten untuk dilaksanakan sehingga mendapatkan manfaat sebagaimana yang kita sudah rencanakan. Baik Bapak Ibu, sekilas Amigos tadi clue-nya sudah banyak disampaikan Mas Ramadan ya di dalam Kahoot. Itu kira-kira Amigos itu apa udah tampak di situ dengan jawaban-jawabannya. Tapi ini coba saya sekilas untuk kawan-kawan semua mungkin yang tidak menggeluti bidang logistik juga supaya memahami. Amigos para siempre ini kalau setahu saya dulu ini telenovela yang saya cuma melirik saja, nggak pernah melihat. Ini kira-kira waktu saya lulus kuliah di tahun 2001, 2001-an lah. Itu sempat tenar. Ini telenovela Meksiko. Betul, Amigos siempre ini adalah ya kalau bahasa Spanyol bahasanya itu definisinya menjadi teman selama-lamanya. Ya, kita harapkan ini adalah menjadi sebuah tool aplikasi teman kerja kita selama mengelola pembangkit. Platform besar SAP Maximo ini kita kembangkan, kita improve, ada namanya Amigos. Sedikit gambaran roadmap WKSBS. Jadi ini termasuk cepat, mulai 2015 mendevelop untuk EAM dengan menggunakan platform Maximo. Ini berhasil di launching kalau Maximo itu 2019. Ya, cukup lama persiapan EAM-nya. Kalau saya dulu dari unit di Jawa itu saya sudah jalan mulai dari 2012 ya. Di sini udah menggunakan Maximo WKSBS 2019. Kita juga punya kanangan, kita salib pengelola pembangkit yang di Jawa Ibu maupun PJB dengan mengembangkan program-program ataupun utilisasi yang ada di Maximo ini menjadi lebih excellent, kira-kira seperti itu. Mungkin saya tidak membahas proses EAM-nya, kita berangkat dari 2019, kita sudah continuous improvement untuk utilisasi dari existing yang ada, kayak budgeting, tool management, maupun bill of material. Nah, 2021 ini kita kembangkan dengan integrasi Amigos. Ya, integrasi Amigos. Nanti seperti apa, dilihat di videonya akan tampak. Ya, kalau
gampangnya gini lah, kita sudah menggunakan teknologi barcode untuk di item code materialnya. Jadi transaksi yang manual dulu pakai kertas packing slip itu kita bisa reduce, dan tingkat kesalahannya kita bisa katakan di bawah 1%, bahkan 0, sekian persen. Tapi ingat ya, konsistensi pelaksanaannya harus komit kita. Nah, 2022 ini saya sih masih belum berani tuliskan, tapi kita ada di 1 tahun 2022, itu kita akan kembangkan namanya work order digital atau digitalisasi work order. Jadi status WO itu nanti kita bisa langsung dokumentasikan kawan-kawan pemeliharaan yang ada di set. Jadi nanti equipment itu juga ada tagging asetnya, ada barcode-nya, begitu kita scan maka semua data muncul di situ. Kita nge-close WO pun juga tidak perlu bawa kertas ke sana kemari lagi. Begitu oke, ACC shift leader itu dari operator itu dia sudah bisa nge-close WO. Karena selama ini itu jadi masalah dan jadi perdebatan terus, bahkan menunggu weekly baru di-close, weekly bahkan kelewatan. Nanti juga kita dashboard Maximo itu kalau diizinkannya Pak Yusuf dibantu Mas Toro, kita itu maunya sudah pakai hosting. Jadi kita gunakan facility Play Store. Kita bisa akses by smartphone. Jadi manajemen dimanapun itu bisa memonitor status WO. Ya, kalau ini gudang 2021 kita material manajemen, 2022 kita lebih perkuat di sisi work planning kontrolnya. Jadi by digitalisasi betul-betul kita bisa keterbatasan akses itu nggak ada lagi alasan seperti itu. Nah, 2023 kita sudah berani simpulkan bahwa di big data dari Maximo platform itu kita sebagai dasar pengambil keputusan. Jadi nanti di sini closingnya mungkin kita akan tampilkan beberapa grafik analisa dari semua yang sudah kita lakukan dari 2020 sampai dengan 2022. Ini betul-betul kita mau bikin Maximo itu full power untuk aset manajemen kita. Itu kira-kira roadmap atau milestone dari WKSBS perihal WPC maupun material manajemen yang kita sudah punya platform besar yaitu Maximo. Sebenarnya satu lagi Pak, kalau diizinkan kita integrasinya ke SAP, cuma Accenture itu ya nggak tahu ya, dulu sudah ada yang ngasih contoh, tapi mungkin nanti Pak Yusuf bisa kasih arahan sebenarnya apa sih kesulitannya itu loh. Kenapa tidak semua pembangkit pengelola Maximo ini tidak perlu upload tiap akhir bulan, tapi bisa integrasi real time. Itu Bapak Ibu tentang roadmap WKSBS perihal aplikasi Maximo. Nah, kita balik lagi, apa itu tujuan dari Amigos ini? Kenapa dibikin integrasi warehouse barcoding? Pastinya kita mau bikin sebuah proses itu simple ya, simplicity. Kita yang dulu menggunakan packing slip, pakai kertas, buanglah kertas itu. Kita kan go green nih. Kemudian lead time-nya lebih cepat, service level-nya lebih meningkat. Memecah masalah dan manajemen waktu ini. Bisa di-mute dulu. Oke, terima kasih. Kemudian integrated. Pastinya dari pengelola aplikasi, dari STI, program-program itu jangan berdiri sendiri, tapi integrated ini juga bisa bermasalah dari sisi security. Kita menggunakan Maximo versi terakhir 7.5, jadi ini setahu saya versi yang terakhir, jadi integrasinya juga sudah berjalan mulus, pastinya tidak ada aplikasi yang berjajaran dan itu malah akhirnya nanti pasti tidak akan digunakan, setahun 2 tahun ke depan tidak digunakan. Kalau integrated, ya ini insya Allah kita akan konsisten komitmen untuk menggunakan, karena platform besar kita sudah ada di Maximo untuk WPC. Nah, untuk harapannya kita targetnya dengan menggunakan Amigos ini, service level material di gudang itu kita lebih cepat lagi. Jadi jeda waktunya itu tidak ada hitungannya itu jam, hitungannya sudah menit ya. Kalau rata-rata di 2 tahun terakhir itu kita service levelnya ya sudah cukup bagus 82.4 ya.
Kita berharap dengan Amigos ini kita sudah di atas 95. Artinya cepat, tidak salah, dan tidak banyak koreksi, tidak banyak return material. Kemudian auditable, pastinya data ini akuntabel karena digital adalah rekod. Kita ya real time, tidak bisa tanggal maju mundur dan sebagainya. Ya, kecuali dalam hal case-case emergency kita bisa fasilitasi di sini. Itu tujuan Maximo yang jelas supaya service level kita lebih cepat lagi. Go live sudah kita lakukan di 10 UP pengelola pembangkit ya. Dari Ombilin sampai dengan Sembalang. Jadi ini semua sudah teraplikasi, sudah digunakan, sudah terintegrasi, tinggal konsistensinya saja. Nanti kita akan ukur service levelnya masing-masing UP, yang paling tinggi berapa, yang ada kendala di mana. Ya. Ini setiap UP ada 1 atau 2 warehouse, tapi kita pilih 10 warehouse yang memang transaksinya tinggi, karena ada beberapa pembangkit yang sudah CF-nya rendah, maka transaksinya pun juga rendah. Baik, kondisi sebelum menggunakan Amigos, itu tadi saya sampaikan bahwa semua transaksi itu pasti manual ya, menggunakan packing slip. Jadi Rendal hari itu ngalor ngidul lah, bawa kertas itu nanti baru dicek item code-nya, habis itu dicari, itu bisa seharian sendiri untuk prepare material. Kerjanya besok. Ya. Kerjanya besok udah numpuk yang lain lagi. Nah ini bisa membahayakan reliability kita. Ya, kemudian yang kedua, material retur layak pakai dan repair itu secara menu standar yang ada di Maximo sih belum tersedia. Makanya ini aplikasi Amigos ini sekaligus dia bisa membuat report tentang material yang egg-use ya, egg-use. Bahkan untuk usulan AE1 ATTB-nya juga di situ bisa kita collect dan kita punya report real time dan itu bisa ditarik datanya dan datanya akuntabel. Kemudian untuk transaksi stock count ya tadi, atau ini daily counting lah, karena tugasnya logistik itu tiap hari itu dia mengcounting atau menghitung part itu dari rak 1, rak 2, rak 3 berjalan begitu ujung nanti balik lagi. Nah, selama ini dihitungnya ya gitu, kita buka Maximo, tarik Excel-nya, print, kemudian dicentangkan satu-satu dihitung. Nah kalau ini enggak lagi, kita udah bisa menggunakan barcoding tadi, scan, tag gitu kan. Jadi di dalam satu rak kalau kelihatan itu ada 5, ya tinggal dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5 sesuai. Makanannya lebih cepat. Kita tidak usah buka item code, baca. Mungkin kalau di Maximo itu item code bearing di motor itu ya, misalnya DE dan ND itu sebenarnya sama itu. Fisiknya sama, tetapi item code-nya beda. Nah kalau dengan barcoding ini kita nggak usah bingung itu DE atau NDE, scan aja udah selesai masalah. Gitu, harapannya tidak ada selisih di dalam waktu kita akhir tahun. Kemudian sama kartu Bandung TUG 2, kita update-nya juga lebih mudah. Kita tidak pakai manual, begitu barcoding langsung di sistem itu keluar berapa, fisiknya berapa, pasti tidak keliru. Ini adalah 2 transaksi besar yang difasilitasi oleh Amigos, yaitu di receiving sama di issuing. Issuing ini pemakaian. Jadi tadi sudah saya jelaskan yang semuanya manual kertas dengan barcoding itu langkahnya itu bisa dikatakan 1 kali langkah aja. Barang ada scan, date, mau laporannya seperti apa, tinggal print out, selesai masalahnya. Dan pasti tidak keliru, kecuali request dari pelaksana pemeliharaannya, ya requestnya barangnya salah, ya itu lain cerita lagi. Diharapkan minta barangnya ini gudang pun menyediakan lebih cepat dan tidak keliru. Tidak keliru sesuai dengan rencana di WO-nya kawan-kawan pemelihara. Gitu, kemudian ini user interface Amigos.
Jadi ada beberapa menu yang dipakai. Nanti detailnya ini bisa dilihat salah satu contohnya di video nanti seperti apa, kalau issuing itu seperti apa, nanti di situ ada. Itu ya kawan-kawan, ini yang jelas tidak hanya logistik, ini ada interface juga dengan WPC-nya. Karena namanya WO pasti kaitannya WPC ke material management atau logistik. Itu Bapak Ibu tentang Amigos. Jadi kalau kita ini berharap aplikasi ini dibuat siapa saja bisa buat, tapi kalau penggunaannya nggak konsisten, ya ini akan menjadi useless. Ya. Salah satu program digital sesuai dengan isu strategis PLN secara korporasi, ini adalah salah satu penunjang, karena poinnya ada di WPC, dan kita coba selesaikan masalah gudang yang selama ini berulang-ulang muncul. Ya. Ada salah, ada retur, kemudian paperwork, kemudian di situ lama mencarinya atau hilang malahan. Jadi dengan barcoding ini, ya kita contoh tadi kalau Pak JM sampaikan, di supermarket besar-besar itu sudah menggunakan ini dari dulu. Dan kita termasuk terlambat. Tapi kita terlambat pun melakukan ini tidak hanya sekedar scan, tetapi kita bisa betul-betul counting. Kedepannya ROP akan menjadi perhatian kami, dan sebenarnya masih banyak bisa diimprove. Pastinya kami sangat perlu dukungan dari Pak Dinda sebagai VP Pengelola Aset, karena material ini juga aset, kalau menumpuk nanti kita juga dimarahin sama RSP juga. Jadi maunya kita tepat waktu, tersedia, tidak salah, dan material itu betul-betul bisa kita gunakan, termasuk yang retur-retur itu kita bisa manage dengan baik. Kira-kira itu tentang Amigos. Saya terima kasih sekali lagi tim produksi, logistik, dan dibantu dengan beberapa subbidang lain. Kemudian juga dari regional, dari STI, sangat baik sekali selama komunikasi dan support untuk goalnya aplikasi Amigos sampai dengan bisa menjadi interface. Itu Bapak Ibu, kira-kira ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Cahyo atas paparannya. Jadi kalau kami menangkap tadi ada beberapa tujuan diterapkannya warehouse barcoding Maximo ini, yaitu adalah membuat lebih simple, lebih terintegrasi, dan data yang ditampilkan juga real time dan auditable ya. Bapak Ibu yang berbahagia dan planners yang sedang menyaksikan acara launching warehouse barcoding Maximo kali ini, kita memasuki di acara selanjutnya, yaitu launching warehouse barcoding Maximo, dan akan dilanjutkan dengan pemutaran video warehouse barcoding Maximo PLN Wika SBS. Untuk itu kami mengundang General Manager PLN Wika SBS kepada Bapak Joko Mulyono. Pak Joko, izin nanti setelah Bapak menyampaikan launching speech atau statement sebelum launching, nanti tim kami akan melakukan atau menampilkan animasi eye scanning Pak JM. Jadi nanti ada satu titik, mohon izin Pak JM posisi matanya bisa tepat di situ biar nanti videonya ongoing gitu Pak. Baik, untuk itu welcome, maksud kami launching speech oleh General Manager PLN Wika SBS, dan akan dilanjutkan dengan pemutaran video warehouse barcoding akan dimulai. Untuk itu waktu dan tempat kepada Pak JM disilakan. Terima kasih Mas Maika. Mohon perhatian Bapak Ibu, rekan-rekan semua, dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita launching bersama warehouse barcoding Maximo. Semoga berjalan lancar
dan teman-teman semua berkomitmen konsisten dalam implementasinya. Ini stoknya 10. Kok di saya 12 ya? Apa ya? Gimana ini ya? PLN Quick XPS menghadirkan Amigos, aplikasi Maximo terintegrasi gudang online SBS. Dengan adanya Amigos, kami bisa men-tracking inventory aset secara cepat, mudah dioperasikan, menghemat waktu, dan auditable secara cepat. Menunjang kebutuhan proses bisnis saat ini, Amigos terintegrasi dengan Maximo, sehingga dapat diakses di seluruh Indonesia. Wah, pakai Amigos, mantap ya, unit andal PLN terbaik. Amigos akan diimplementasikan di 10 gudang Quick SBS. 1. PLTP Ulu Belum, 2. PLTA Singkara, 3. PLTMG Seigelang, 4. PLTGU Kramasan, 5. PLTA Musi, 6. PLTU Sebalang, 7. PLTU Bukit Asam, 8. PLTU Tarahan, 9. PLTU Ombilin, 10. PLTU Teluk Siri. Baik, Bapak Ibu, beri tepuk tangan buat kita semua. Baik, itulah tadi launching dan dilanjutkan dengan pemutaran video Warehouse Barcoding Maximo PLN Wika SBS. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di akhir acara. Warehouse Management System ini tentunya mampu membantu mengelola stok barang yang ada di dalam gudang menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, Warehouse Management System juga akan mampu membantu setiap divisi atau bagian dalam mengetahui jumlah atau harga barang
Tentunya dengan adanya barcoding Maximo ini akan mampu mempermudah pelayanan material di gudang dan tentunya juga mendukung aspirasi lean dan inovatif dalam aspirasi PLN. Bapak Ibu dan PLNers yang berbahagia, akhir kata saya Rizky Maika pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap menjalankan aktivitas untuk mendukung visi PLN dan visi PLN UIK SBS. Akhir kata saya Rizky Maika pamit undur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.